Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada anak-anak kelas 10 IPS. Kita bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi ya. Masih dengan Ibu. Nah, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai kelangkaan, skala prioritas. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai kebutuhan. Nah, ini dia materinya. Nah, ini dia materinya ya, mengenai konsep dasar, masih di bab 1, konsep dasar ilmu ekonomi pertemuan ketiga. Nah, jadi di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan. Jadi kebutuhan ini ada banyak ya jenisnya. Kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu yang ini. Nah, di sini ada materi mengenai kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Nah, jadi kebutuhan itu apa sih? Jadi kebutuhan dan keinginan itu berbeda ya, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan ke-1. Nah, kalau kebutuhan itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh seseorang gitu, yang biasanya ada kaitannya dengan kehidupan orang tersebut gitu. Jadi kalau tidak terpenuhi, itu dapat mengganggu kebutuhan, dapat mengganggu kelangsungan dari kehidupan orang tersebut. Nah, sedangkan kalau keinginan itu sendiri, keinginan itu ya tidak terpenuhi juga tidak apa-apa gitu, karena keinginan itu sifatnya tidak urgent ya, tidak mendesak seperti itu istilahnya. Jadi kalau misalkan tidak terpenuhi pun nanti dapat dipenuhi pada lain waktu seperti itu. Nah, tapi kalau kebutuhan itu tidak bisa ya, harus dipenuhi saat itu juga, dan biasanya akan mengganggu kelangsungan hidup. Itu perbedaan dari kebutuhan dan keinginan seperti itu. Nah, di sini ada kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, maksud dari kebutuhan yang tidak terbatas itu banyaknya jenis kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri, sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu kan terbatas, seperti yang sudah dibahas pada video-video yang sebelumnya. Alat pemuas kebutuhan itu terbatas ya. Nah, alat pemuas kebutuhan itu dengan kata lain adalah alat tukarnya atau uang gitu. Kan tidak semua orang memiliki uang dengan jumlah besar ya, seperti itu. Jadi tidak semua orang dapat membeli apa yang mereka inginkan atau butuhkan seperti itu. Karena itu disebutkan kebutuhan yang tidak terbatas. Apalagi keinginan itu sangat tidak terbatas. Nah, jenis-jenis kebutuhan itu apa saja? Jadi jenis-jenis kebutuhan ini sangat banyak sekali ya. Kalau dibagi berdasarkan tingkat intensitasnya, kebutuhan itu dibedakan menjadi 3 macam, dan ini kalau tidak salah sudah dibahas juga, yaitu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup seseorang. Jadi jika tidak dipenuhi itu akan mengganggu kelangsungan hidup orang tersebut. Contohnya itu seperti sandang, pangan, dan papan gitu. Itu adalah 3 jenis yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang gitu. Jadi kalau tidak dipenuhi kan itu dapat mengganggu kelangsungan hidup ya. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan sekunder. Contohnya itu seperti kendaraan. Jadi untuk bepergian itu membutuhkan kendaraan ya. Apakah manusia bisa hidup tanpa kendaraan? Jawabannya bisa. Tetapi jika ada kendaraan itu akan lebih memudahkan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena itu kendaraan biasanya masuk ke kebutuhan sekunder. Atau misalkan ponsel seperti itu ya. Itu masuk ke kebutuhan sekunder. Yang berikutnya adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang biasanya hanya untuk menunjukkan tingkat status sosial seseorang. Contohnya membeli barang-barang mewah, atau barang seni mewah, atau perhiasan mewah, kendaraan mewah. Nah, itu termasuk pada kebutuhan tersier, dan biasanya kebutuhan tersier ini sifatnya itu bukan untuk memenuhi kebutuhan biasa. Misalkan membeli kendaraan mewah, apakah membeli kendaraan biasa itu akan mengurangi fungsinya? Kan tidak gitu, seperti itu. Jadi kendaraan mewah itu fungsinya ya bukan untuk berpergian lagi, tapi untuk menunjukkan status sosialnya, seperti itu ya, maksud dari kebutuhan tersier. Nah, kita maju ke jenis kebutuhan yang berikutnya. Jika dibagi berdasarkan waktu pemenuhannya, maka kebutuhan dibedakan jadi ada kebutuhan sekarang. Jadi kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga, tidak bisa dinanti-nanti, seperti itu. Contohnya jika seseorang sakit, maka
orang tersebut harus ke dokter saat itu juga, atau jika orang tersebut lapar maka harus makan saat itu juga. Tidak bisa sakitnya sekarang ke dokternya minggu depan ya, tidak bisa seperti itu, nanti sakitnya tambah parah seperti itu. Jadi harus saat itu juga dipenuhi, itu yang disebut dengan kebutuhan sekarang. Yang berikutnya ada kebutuhan masa mendatang. Nah, kalau kebutuhan masa mendatang biasanya memang kebutuhan yang nantinya akan diperlukan atau akan terjadi. Contohnya, misalkan menabung untuk keperluan anak bersekolah misalkan. Jadi pada saat tiba waktunya pendaftaran sekolah, maka uang untuk pendaftaran sekolahnya sudah ada, seperti itu. Itu yang disebut dengan kebutuhan masa mendatang. Jadi biasanya sifatnya tabungan yang suatu saat memang akan diperlukan. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan sifat pemenuhannya, kebutuhan dibedakan sebagai alat pemuas kebutuhan jasmani, ada juga alat pemuas kebutuhan rohani. Kalau alat pemuas kebutuhan jasmani itu yang sifatnya itu langsung ya, langsung berkenaan dengan jasmani seseorang gitu, misalkan makan, menghirup udara, kemudian pakaian dan lain-lain gitu, yang sifatnya itu dapat terlihat, dapat dipakai gitu ya, itu alat pemuas kebutuhan jasmani. Nah, kalau alat pemuas kebutuhan rohani itu yang sifatnya itu tidak terlihat tetapi memang dibutuhkan oleh seseorang, misalkan motivasi, nasihat, kemudian mengaji misalkan, kemudian pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang seperti belajar, itu juga masuk ke alat pemuas kebutuhan rohani, seperti itu. Nah, yang berikutnya berdasarkan subjek yang membutuhkan. Kebutuhan itu dibedakan menjadi kebutuhan individu dan juga kebutuhan umum. Nah, kebutuhan individu itu maksudnya setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, yang belum tentu orang lain juga membutuhkan kebutuhan yang sama. Misalkan seperti ini, seorang pelajar membutuhkan karena saat ini PJJ ya, berarti membutuhkan koneksi internet, membutuhkan laptop, misalkan membutuhkan buku dan alat tulis, seperti itu. Itu kebutuhan seorang pelajar. Tetapi berbeda halnya dengan seorang petani yang membutuhkan cangkul, membutuhkan traktor dan lain-lain gitu. Apakah seorang pelajar membutuhkan traktor? Kan tidak seperti itu ya, karena itu adalah kebutuhan individu gitu. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang berikutnya adalah kebutuhan umum yang memang kebutuhan digunakan oleh semua orang gitu. Contohnya seperti jalan raya, taman, misalkan jembatan penyeberangan dan lain-lain, itu masuk kategori kebutuhan umum. Nah, yang berikutnya, di sini ada barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Jadi jenis barang. Di sini kalau barang itu ya berarti terlihat ya, ada wujudnya gitu. Ada wujudnya dan dapat kita rasakan manfaatnya. Tapi kalau jasa itu tidak terlihat wujudnya tetapi kita dapat merasakan manfaatnya secara langsung, seperti itu. Nah, contoh dari jenis barang. Jenis barang berdasarkan cara memperolehnya, barang dibedakan menjadi ada barang ekonomi, ada barang non-ekonomi. Nah, kalau barang ekonomi adalah barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Jadi harus ditukar dengan sesuatu, misalkan komputer, terus handphone, misalkan kemudian pakaian dan lain-lain. Tidak mungkin kan kalian menginginkan komputer tetapi kalian tidak mengeluarkan uang, seperti itu. Komputer tersebut kan harus ditukar dengan sejumlah uang tertentu ya agar bisa mendapatkan komputer itu yang disebut dengan barang ekonomi karena membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Sedangkan barang non ekonomi adalah barang yang tidak membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya seperti barang non ekonomi, misalkan kalau ke pantai bisa merasakan air laut, bisa merasakan pasir pantai gitu ya, bisa merasakan udara, itu kan bukan sesuatu yang harus beli ya. Jadi itu disebutnya barang non ekonomi. Air sungai misalkan, tanah di gunung, seperti itu adalah barang non ekonomi yang tidak harus dibeli gitu untuk merasakannya. Yang berikutnya adalah berdasarkan kepentingan. Barang dibedakan menjadi, yang pertama adalah barang inferior. Nah, barang inferior adalah barang yang penggunaannya atau pemakaiannya akan bertambah jika pendapatannya berkurang. Contohnya seperti ini, seseorang akan lebih sering memakan tempe saat gajinya berkurang misalkan. Berbeda halnya dengan saat gajinya naik, maka seseorang akan mengurangi konsumsi tempe tersebut dan akan lebih memilih memakan daging, seperti itu. Nah, itu termasuk kepada barang inferior. Maka tempe itu adalah barang inferior. Atau misalkan seseorang akan lebih sering memakai sendal jepit gitu pada saat gajinya berkurang dibandingkan pada saat gajinya naik, orang tersebut akan membeli sepatu, seperti itu.
maka sendal jepit adalah barang inferior. Kenapa? Karena pemakaiannya bertambah saat pendapatan seseorang berkurang. Seperti itu. Itu sifat dari barang inferior. Yang berikutnya ada barang esensial. Nah, barang esensial ini adalah barang yang selalu dibutuhkan. Ini tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Contohnya, barang esensial itu misalkan sembako ya, minyak, gula, beras, misalkan itu adalah barang-barang yang memang selalu dibutuhkan. Jadi mau pendapatannya berapapun, konsumsi beras ya tetap segitu gitu. Kalau bisa tetap segitu, tidak akan sampai dikurangi kan. Sampai puasa itu kan enggak sampai seperti itu. Itu adalah barang esensial. Yang berikutnya adalah barang normal. Nah, kalau tadi kan pemakaiannya akan bertambah kalau pendapatan berkurang. Nah, kalau barang normal itu adalah barang yang jumlahnya itu akan bertambah kalau pendapatannya bertambah. Jadi apa ya disebutnya? Jadi bersinergi gitu antara pendapatan dan juga barang yang diinginkan. Misalkan jika pendapatan seseorang bertambah, maka pakaian yang diinginkan orang tersebut akan bertambah, atau misalkan dapat membeli kendaraan yang diinginkan, seperti itu adalah barang normal yang barangnya akan bertambah seiring dengan pendapatannya juga bertambah, seperti itu. Nah, tapi apakah kalau misalkan pendapatan berkurang barangnya akan berkurang? Nah, jawabannya juga sama, jadi kebalikannya. Jadi kalau pendapatannya berkurang maka barangnya juga akan berkurang. Kan tidak mungkin pendapatannya berkurang tapi tiba-tiba banyak membeli barang-barang yang diinginkan, seperti membeli handphone baru, membeli kendaraan baru, misalkan, itu kan akan sulit saat pendapatan berkurang, seperti itu istilahnya. Kemudian masuk ke barang mewah. Nah, kalau barang mewah ini ya sama seperti barang tersier, yaitu barang-barang yang fungsinya adalah untuk meningkatkan status sosial. Contohnya seperti berlian, seperti barang seni yang mewah, seperti kendaraan mewah, seperti itu ya, itu masuk ke barang mewah. Nah, sekarang kita maju ke barang berdasarkan cara penggunaannya. Jadi dibedakannya menurut cara penggunaannya. Ada barang pribadi, ada barang publik. Nah, kalau barang pribadi adalah barang yang memang dimiliki atau ownership gitu ya, dimiliki oleh seseorang gitu. Jadi tidak bisa digunakan oleh orang lain. Contohnya seperti rumah pribadi, mobil pribadi, seperti itu ya. Itu kan tidak bisa digunakan oleh orang lain, seperti itu, karena itu memang milik orang tersebut gitu. Nah, yang berikutnya adalah barang publik yang tidak ada kepemilikannya, ya contohnya taman, jalan raya, jembatan penyeberangan, dan lain-lain. Jadi sama seperti tadi kebutuhan umum ya, itu barang publik. Nah, yang berikutnya berdasarkan hubungan pemakaiannya, barang dibedakan. Jadi ada barang substitusi, ada barang komplementer. Nah, barang substitusi itu istilahnya adalah barang pengganti. Jadi jika tidak ada barang yang diinginkan, maka dapat diganti dengan jenis barang yang serupa. Contohnya, jika tidak ada beras atau beras harganya sedang mahal, maka dapat diganti menjadi jagung ataupun singkong, sama-sama memiliki karbohidrat, atau roti misalkan, seperti itu, sama-sama mengandung karbohidrat. Jadi ada satu sifat yang sama, itu yang disebut dengan barang substitusi. Jadi barang pengganti istilahnya. Yang berikutnya ada barang komplementer. Nah, barang komplementer adalah barang yang fungsinya akan bertambah jika digunakan bersamaan dengan barang yang lainnya gitu. Jadi akan lebih baik jika digunakan bersama yang lainnya. Contohnya mobil dengan bensin, roti dengan selai, kemudian dasi dengan kemeja dengan jas, seperti itu ya. Apakah bisa memakai kemeja saja tanpa dasi? Ya bisa, tetapi akan lebih bagus jika memakai dasi dan juga jas, seperti itu. Itu yang disebut dengan barang komplementer. Tadi juga ya, makan roti aja bisa nggak? Bisa, tanpa selai bisa, tapi lebih enak kalau menggunakan selai, seperti itu. Itu barang komplementer. Nah, kita maju ke materi yang berikutnya, yaitu berdasarkan cara pengerjaannya. Barang dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah barang mentah. Jadi barang mentah ini adalah barang yang belum diolah. Contohnya kayu ya, kayu gelondongan gitu yang belum bisa digunakan gitu, yang baru dipotong ya, yaitu kayu. Misalkan ubi yang baru dipanen, kentang yang baru dipanen, seperti itu yang disebut dengan barang mentah. Jadi biasanya belum dapat digunakan secara langsung, kecuali seperti buah-buahan yang memang dapat digunakan secara langsung ya. Yang berikutnya barang setengah jadi. Nah, kalau barang setengah jadi ini yang sudah mengalami proses pengolahan tetapi belum dapat dikonsumsi secara langsung. Contohnya seperti tepung terigu, tepung beras misalkan.
itu kan udah melalui proses pengolahan ya, sehingga menjadi tepung gitu, dari beras menjadi tepung. Tetapi kan tidak bisa langsung dimakan setelah menjadi tepung, tapi harus diolah lagi menjadi kue gitu, baru bisa dimakan. Nah, tepung tadi itu masuk ke barang setengah jadi. Yang berikutnya ada barang jadi. Nah, kalau barang jadi berarti barang yang sudah langsung dapat dimakan. Misalkan tadi kue, misalkan itu kan sudah mengalami proses pengolahan dan dapat dimakan ya, atau dikonsumsi. Nah, yang berikutnya berdasarkan bentuk dan sifat barang dibedakan menjadi ada barang tetap, ada barang bergerak. Nah, kalau barang tetap itu barang yang sifatnya penggunaannya itu lama, jadi jarak waktunya lama ya. Misalkan seperti gedung, seperti bangunan, kemudian kendaraan, kemudian ada juga tanah, itu termasuk pada barang tetap. Nah, kalau barang bergerak itu adalah barang yang sifatnya itu cepat habis dan juga tidak tahan lama. Contohnya seperti sayuran, makanan, alat tulis, dan lain-lain, itu masuk ke barang bergerak. Nah, sekarang kita masuk ke kegunaan dari suatu barang gitu. Menurut Burrow, Everard, dan Clyde menyebutkan bahwa digunakan suatu barang bagi manusia dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah kegunaan bentuk atau form utility. Maksudnya adalah barang tersebut akan bernilai guna lebih atau akan bernilai lebih mahal atau lebih berharga jika barang tersebut diolah atau dirubah bentuknya atau diubah bentuknya ya menjadi bentuk yang lain gitu. Contohnya seperti ini. Paku, cat, kayu, dan lain-lain itu akan lebih berharga gitu pada saat sudah diubah menjadi kursi seperti itu, dibandingkan dengan kayu saja, kayu, paku, dan cat yang belum diolah menjadi kursi. Itu kan sangat jauh berbeda harganya ya. Itu yang disebut dengan kegunaan bentuk. Jadi pada saat sudah diubah bentuknya, maka barang tersebut lebih berharga seperti itu. Nah, yang kedua ada kegunaan tempat. Kegunaan tempat atau place utility itu maksudnya jika barang tersebut sudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, maka barang tersebut akan menjadi berharga. Contohnya seperti ini, pasir yang belum ditambang di gunung, maka pasir tersebut tidak berharga atau kurang berharga. Kenapa? Karena orang lain yang membutuhkan pasir itu sulit untuk mengaksesnya karena terlalu jauh. Tetapi pada saat pasir itu sudah ditambang dan dibawa ke toko bangunan misalkan yang lebih dekat dengan perkotaan, maka pasir tersebut memiliki harga seperti itu ya. Jadi lebih berharga saat sudah dipindahkan tempatnya. Itu yang dimaksud dengan kegunaan tempat, place utility. Nah, yang berikutnya kegunaan waktu atau time utility. Jadi pada saat ini misalkan barang tersebut belum berharga gitu, tapi nanti itu akan berharga. Contohnya ya tadi seperti tabungan pendidikan. Saat ini belum waktunya untuk digunakan karena anaknya belum masuk sekolah misalkan, tapi pada saat sudah mulai masuk sekolah maka tabungan tadi diperlukan seperti itu. Nah, yang berikutnya kegunaan milik atau ownership utility. Nah, barang tersebut tidak akan berguna ya, tidak akan berguna jika belum dimiliki oleh orang tersebut. Misalkan komputer yang ada di toko itu kan nggak bisa dipakai ya sama kita, cuman bisa diliatin doang gitu. Tapi kalau sama kita udah dibeli baru bisa dipakai, itu yang disebut dengan kegunaan milik gitu. Karena kita harus memiliki barang tersebut sebelum digunakan. Nah, itu dia materi di video kali ini mengenai bab 4 gitu. Terima kasih yang sudah menonton materi kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.